Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita teman kesempatan ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar PPDB Jatim ya, untuk jenjang SMA ataupun SMK Negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2023 ya. Di kesempatan ini kita akan berbagi informasi terkait dengan persiapan ya untuk pendaftaran di jalur prestasi hasil lomba ya. Tentunya ini banyak sekali adik-adik yang menanyakan tentunya di tahap 1 ya. Itu kita kemarin sudah membahas ya untuk jalur afirmasi, jalur pindah tugas, dan ini kita akan membahas untuk jalur prestasi hasil lomba. Yang pertama teman-teman, di sini kita akan memberikan informasi bagaimana sih contoh berkas dan data yang diupload saat kalian melakukan pendaftaran. Tentunya untuk jalur lomba ya teman-teman, di sini nanti ada lomba berjenjang ataupun tidak berjenjang. Ada lomba akademik dan juga non akademik, dan yang penting ya di sini teman-teman ya, di sini nanti ada golden ticketnya. Ini mungkin yang tanya-tanya, Pak, nanti golden ticket itu daftarnya di mana? Nanti daftarnya di jalur prestasi hasil lomba ya. Di sini nanti ada golden ticket untuk ketua OSIS dan juga ada golden ticket untuk hafiz Quran, dan juga satu lagi ya. Nanti ada delegasi sekolah. Ya, nanti ada juga delegasi sekolah. Nanti kita akan bahas di video ini. Terus yang tak kalah pentingnya nanti teman-teman ya, jadi untuk tahap 1 nanti ya, nah, kita sudah membahas di afirmasi, perpindahan tugas. Di sini kita akan membahas terkait di hasil lomba ya, atau prestasi hasil lomba. Di prestasi hasil lomba ya, nanti tentunya ada di bidang akademik ya, nanti ada di bidang akademik, lomba dan lomba bidang non akademik ya. Di sini nanti ada golden ticket untuk ketua OSIS dan juga ada golden ticket penghafal Al-Qur'an. Terus nanti di poin 4 di sini ada juga delegasi sekolah. Ya, mungkin bagi adik-adik yang pramuka ya, biasanya di pramuka itu ada jambore ya, ada jamnas ya, atau jambore nasional. Ini biasanya biasanya dari sekolah ada delegasinya. Jadi ini bisa digunakan nanti untuk di poin 4 ya, untuk delegasi sekolah. Nah, nanti yang tak kalah penting, jadi yang diupload. Nah, ini yang banyak sekali yang ditanyakan. Jadi yang diupload itu yang asli atau fotokopi legalisir ya. Ingat ya, jadi fotokopinya harus dilegalisir. Jadi yang dilegalisir itu bukan yang asli ya, tetapi yang fotokopi baru dilegalisir. Nanti kita akan bahas di video kita kali ini. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokd.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman ya untuk persiapan pendaftaran di jalur prestasi hasil lomba. Yang pertama untuk pendaftarannya nanti jalur prestasi hasil lomba itu nanti ikut di PPDB tahap 1 ya. Dari tahap 1 nanti ada afirmasi, pindah tugas orang tua, dan di sini kita akan membahas di jalur prestasi hasil lomba. Untuk jadwalnya itu dimulai pendaftarannya ya tanggal 19 sampai dengan 20 Juni 2023. Jadi hanya ada kesempatan 2 hari saja. Nah, terus berikutnya teman-teman untuk persiapan data. Jadi untuk pendaftaran itu yang pertama yang perlu kalian siapkan seperti biasa ya. Ada NISN, ada tanggal penerbitan KK atau SKD, berikutnya adalah PIN, dan terakhir adalah file atau berkas yang diupload ya. Di file atau berkas pendukung tentunya di masing-masing jalur atau pilihan ya. Teman-teman mau pakai akademik, non akademik, pakai golden ticket ataupun pakai delegasi ya teman-teman, ini tentu disiapkan. Nah, terus sekarang kita akan bahas, ini ada contoh berkas untuk prestasi hasil lomba yang diupload nanti saat melakukan pendaftaran. Yang pertama untuk berkas prestasi hasil lomba ya, ini tentunya yang perlu kalian pahami yang pertama adalah jalur prestasi hasil lomba ini terdiri dari lomba bidang akademik dan lomba non akademik ya, ini baik secara berjenjang ataupun tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional serta tingkat internasional. Jadi teman-teman nanti harus memastikan di sertifikatnya itu harus ada tingkatnya. Jadi tingkatnya apa? Apakah kabupaten, kota, provinsi, atau nasional? Karena yang ada skornya teman-teman. Nah, jadi yang ada skornya kalau kita lihat di kriteria pemeringkatan,
Di sini yang ada skornya ya. Jadi minimal itu adalah tingkat kabupaten atau kota. Jadi teman-teman harus tahu teman-teman itu berada di jenjang apa ya, apakah di jenjang kabupaten, provinsi, nasional atau internasional. Paham ya? Terus berikutnya untuk verifikasi sertifikat ya. Jadi validasinya. Jadi verifikasi dan legalisasi sertifikat ini legalisirnya atau piagam dilakukan oleh kepala sekolah SMP asal ya, atau pejabat yang berwenang untuk melakukan verifikasi dan legalisasi. Jadi misalkan teman-teman punya sertifikat, itu legalisirnya boleh ya ke kepala sekolah SMP sederajatnya, atau mungkin yang berwenang untuk melakukan legalisir boleh. Misalkan dalam olahraga misalkan ada KONI ya, ada KONI terus misalkan dan lain-lainnya, itu boleh, artinya yang memenang memiliki legalitas atau yang melakukan verifikasi. Terus yang penting ini adalah apabila di dalam sertifikat atau piagam tidak tertulis tingkat lombanya ya. Jadi teman-teman harus menyiapkan ini. Jadi tingkat lombanya maka harus dilampiri surat keterangan dari kepala sekolah SMP atau asal tentang tingkat lombanya. Jadi tingkat itu ini tadi ya. Jadi tingkatnya apa? Apakah tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional atau internasional. Jadi sertifikat itu harus jelas dia tingkatnya apa. Paham ya? Oke, kalau sudah bareng kita akan mulai untuk contoh sertifikat lomba. Nah, ini contoh sertifikat lomba. Jadi yang bisa digunakan adalah yang juara ya, juara. Jadi kalau juara harapan, juara enggak masuk ya. Jadi yang digunakan adalah juara 1, 2 dan 3. Jadi di sini ya ada juara 1, juara 2 dan juara 3. Jadi yang misalkan juara harapan dan lain-lain enggak masuk di skor nantinya ya. Terus di sini contoh yang kedua ya, di sini ini juga sama ya. Di sini finalis cerdas cermat. Nah, di sini ada juara 1 ya. Di sini ada tingkatnya ya, yang disingkat oleh tingkat SMA se-Kabupaten Kediri. Ya, berarti tingkatnya adalah kabupaten. Berarti kan di sini tingkatnya masuk ya. Dia masuk di mana tadi? Masuknya di sini ya. Dia masuk di tingkat kabupaten atau kota. Paham ya? Nah, nanti kalau teman-teman kalau tidak ada tingkatnya berarti harus ada keterangannya. Atau di sini ada juara 1 ya, lomba calistung kelas 1 misalkan. Di sini ada tingkat kecamatan. Ya, tingkat kecamatan berarti kan tidak masuk ya. Nah, karena apa? Karena sesuai yang di sini ya. Jadi minimal adalah juara 1, 2, 3 untuk tingkatnya kabupaten atau kota. Jadi teman-teman harus tahu dan harus memastikan ya bahwa sertifikat kalian itu nanti bisa digunakan ya. Terus berikutnya ini sertifikat yang enggak ada jenjangnya ya, seperti ini. Misalkan teman-teman sebagai juara 1 tapi di sini kan enggak ada keterangannya ya. Ini tingkat apa ya? Kalau enggak ada tingkatnya, teman-teman harus meminta surat keterangan ya. Harus minta suket ya atau surat keterangan ini dari kepala sekolahnya yang menerangkan ini lombanya ini tingkat apa. Ya, nanti di-upload juga ya. Jadi dijadikan satu ya di kolase ya bahwa sertifikatnya adalah misalkan tingkat kabupaten atau kota. Ya, kalau nggak ada tingkatnya ini bagaimana verifikator bisa menilai ini masuk di tingkat kabupaten, nasional atau internasional. Paham ya? Ada juga seperti ini ya, juara 2 ini juga nggak ada, kan nggak jelas ya tingkatnya apa ya, wilayah apakah provinsi atau kabupaten. Ini harus minta surat keterangannya. Nah, terus yang banyak ditanyakan, yang diupload itu yang asli atau yang fotokopi legalisir. Nah, sebenarnya yang diupload itu boleh yang asli ya. Jadi yang diupload itu adalah yang asli boleh. Tetapi yang legalisir ini juga lebih bagus. Artinya kalau yang legalisir jadi fotokopi ya. Ini asli, jadi asli itu di fotokopi. Jadi asli di fotokopi terus dilegalisir. Ini yang lebih bagus. Jadi yang legalisir itu lebih bagus karena apa? Karena ini sudah disahkan, ya sudah disahkan. Artinya bahwa sertifikat asli itu kan kita tidak tahu ya. Artinya kalau sudah legalisir ini sudah sah, sudah disahkan oleh yang wewenang. Nanti kalau sudah dilegalisir ini baru di-scan. Ya, baru di-scan. Jadi yang asli ya dicetak ya, terus dilegalisir baru di-scan. Jadi yang diupload, yang legalisir ini yang lebih istilahnya lebih valid karena sudah dilakukan verifikasi oleh yang berwenang. Paham ya? Tetapi kalau misalkan yang diupload yang asli bagaimana Pak? Tidak masalah, tidak apa-apa. Jadi yang diupload boleh yang asli. Jadi yang legalisir seperti ini, jadi ini yang sudah legalisir ya. Nah, ini jelas ini sudah divalidasi ya, artinya sudah diverifikasi oleh sekolah atau yang berwenang untuk melakukan validasi data kalian. Ya, jadi ya ini yang seperti ini. Jadi sudah mengesahkan ini bahwa ini sudah diverifikasi. Ya, artinya jadi
Yang diupload sekali lagi boleh yang asli ya, boleh yang legalisir. Paham ya? Jadi setelah dilegalisir seperti ini ya, ini baru di-scan. Paham ya? Dan pastikan scan ini warna, jadi bukan hitam putih. Jadi ini scan warna. Karena legalisir ini kan warna ya. Nah, ini warna. Paham ya? Oke, yang berikutnya di sini untuk berkas golden ticket untuk ketua OSIS. Jadi untuk golden ticket ketua OSIS, nah, tentunya ini untuk mencari generasi yang tangguh dan berkarakter sebagai calon pemimpin masa depan. Terus untuk golden ticket, nah di sini ya, nah, bukti sebagai golden ticket. Nah, ini pernah sebagai ketua OSIS adalah surat keterangan pernah menjadi ketua OSIS yang dikeluarkan oleh kepala sekolah asal dari SMP-nya. Nah, teman-teman, nanti untuk contohnya ya, kita sudah upload di sini. Nah, misalkan contoh surat keterangan ketua OSIS dari sekolah ya, tinggal download saja formatnya. Kalau misalkan sekolahnya belum punya ya. Nanti contohnya seperti apa ya? Seperti ini. Di sini ada surat keterangan ya, di sini ada kop sekolah. Di sini yang menerangkan bla 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 ya, siswa ini sebagai apa? Dan di sini dijelaskan ya bahwa masih aktif tugas dalam OSIS dengan jabatan ketua OSIS. Nah, mungkin sekarang masih aktif. Kalau sekarang tentunya sudah lulus ya. Kalau sudah lulus ya tentunya sudah nggak aktif, tapi di sini ada tahun pelajarannya, ada periodenya ya. Jadi kalian juga sebagai ketua OSIS pastikan ketika masih SMP itu ada ketua OSISnya ya. Paham ya? Jadi harus ada surat keterangan ini bagi yang golden ticket ketua OSIS. Nah, terus berikutnya ini untuk hafiz Quran. Ya, ini kalau hafiz Quran di sini dijelaskan ya, tentunya mencari jiwa spiritual, keimanan, ketakwaan dan berakhlak mulia. Nah, di sini untuk hafiz Quran ya, ini minimal harus hafal juz ini ya. Kalau mau ada skornya ya, 5 sampai 9, 10 sampai, nah di sini ada skor nilainya. Nah, terus sertifikat ini dikeluarkan oleh pondok pesantren atau lembaga tahfidzul Quran dan dilegalisir. Nah, oleh instansi yang berwenang. Instansi berwenang ini mungkin bisa dari Kemenak atau mungkin bisa dari pondok pesantrennya ya. Karena kan di sini yang mengeluarkan kan dikeluarkan oleh pondok pesantren ya. Pondok pesantren tahfidzul Quran dan dilegalisir oleh instansi yang berwenang. Tentunya berwenang pondok pesantren juga berwenang ya. Tentunya di pondok pesantren ini sudah ada ujiannya ya. Tentunya sudah ada ujiannya. Apakah anaknya ini sudah diuji, dia sudah hafal juz berapa. Jadi tentu pondok pesantren itu punya apa ya, kredibilitas. Jadi ya punya apa ya, istilahnya punya metode untuk menguji, dan nanti bisa dituangkan dalam bentuk surat keterangan ataupun sertifikat. Paham ya? Nah, di sini ada contoh, misalkan di sini ada kop yayasannya, di sini ada surat keterangan hafal Al-Qur'an. Ya, di sini yang bertanda tangan misalkan ustadznya atau pengasuh pondok pesantrennya, di sini menerangkan siswanya, di sini ada informasinya. Adalah santri di pondok pesantren mana. Nah, santri tersebut telah hafal Al-Qur'an sebanyak berapa juz. Nah, ada berapa juz. Ya, di sini nanti ada materinya yang menerangkan siapa, misalkan kiai siapa atau ustadz siapa. Jadi ini nanti yang bisa diupload sebagai bukti bahwa kalian itu memang hafal Al-Qur'an ya. Jadi sebagai sebagai buktinya ya. Terus nanti ini kan ada yang asli, nanti bisa dilegalisir ya. Dilegalisir yang berwenang. Oke. Terus berikutnya boleh seperti ini juga ada sertifikat ya. Nah, ini mungkin nanti bisa di jalur keagamaan untuk hafiz. Nah, ini tapi di sini ada penjelasannya ya, ada materinya. Nah, ini mungkin bisa dicoba nanti untuk daftar juga di sini di jalur hafiz atau keagamaan. Paham ya? Terus yang berikutnya untuk berkas delegasi sekolah. Nah, untuk delegasi sekolah di sini harus minimal ya, harus tingkatnya provinsi kalau delegasi. Ya, minimal provinsi, nasional atau internasional. Nah, ini ada skornya. Ada delegasi individu, ada delegasi beregu. Ini biasanya kalau anak pramuka ya, ya. Nah, ini biasanya ada jambore, ada jamnas. Ya, ada jamnas, ada jambore nasional. Karena tingkatnya kan berarti kalau nasional kan tingkatnya nasional. Biasanya yang anak-anak pramuka itu biasanya pernah mengikuti jambore nasional. Itu namanya delegasi sekolah. Jadi kalian delegasi ini kan utusan dari sekolah. Jadi ketika ada kegiatan itu siswa ini didelegasikan atau ditugaskan untuk mengikuti. Nah, ini biasanya ada surat tugasnya ya. Misalkan ada jambore atau mungkin ada raimuna ataupun yang lainnya. Yang penting intinya di tingkat minimal provinsi. Paham ya? Nah, terus di sini ada contohnya, misalkan di sini ada surat keterangan delegasi ya. Nah, ini mengikuti apa? Delegasinya. Terus tingkatnya apa? Ya, jadi minimal tadi tingkatnya adalah provinsi.
Nah, misalkan ini ada pramuka ya. Nah, ini ada permohonan delegasi, tapi di sini harus dilihat ya permohonan delegasi bahwa minimal seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi minimalnya adalah tingkat provinsi ya. Biasanya kalau pramuka ada tadi ya, ada Raimuna, ada Jambore dan sebagainya. Oke teman-teman, yang terakhir tipe dan ukuran berkas jangan lupa ya menggunakan JPG, JPEG atau PNG. Teman-teman buat minimal 200 ya, maksimal 400. Jadi kalau 100 itu kurang bagus ya menurut saya. Jadi setidaknya 200 sampai 400 ini hasilnya bagus. Jadi 200 sampai 400 ini hasilnya bagus ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait dengan cara daftarnya itu seperti apa ya. Jadi teman-teman silahkan standby di channel kita. Cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya Giri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.